Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi kita pada siang menuju sore hari ini dalam Syiar Gerak Muslimat Indonesia yang bekerja sama dengan Irena Center serta Mihrab Kolbi Learning Center. Apa kabar Ustazah Iren? Alhamdulillah baik. Bunda gimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Sudah lama kita tak berjumpa ya. Mungkin ada 4 bulan terakhir ya. Iya. Ya, semakin sehat, semakin seger. Aduh, saya senang sekali. Hari ini kita akan membahas temanya tentang sirah, fitnah, pedofili. Oke, jadi kita akan berbicara tentang Rasulullah SAW dari sisi yang difitnah. Ya. Dan fitnahnya adalah tentang pedofilia. Pedofilia, oke. Seperti kita ketahui perbincangan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada teladan kita semua. Dan beliau adalah kekasih kita dan insan yang sepanjang zaman selalu dikenang seluruh dunia. Ya, insya Allah. Berarti beliau mau tidak mau harus diakui beliau adalah tokoh dunia. Tokoh dunia. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Luar biasa, Masya Allah. Saya jadi merinding nih. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua ya, Umi, mendapat syafaat pada yaumil kelak. Baiklah, tadi kita udah katakan bahwa mau tidak mau dunia harus mengakuinya Umi ya sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Gimana menurut Umi? Oke, jadi kita akan menelaah tentang bagaimana Rasulullah SAW perilakunya, pola pikirnya, sikapnya, dan pengaruhnya pada dunia ini. Kalau Umi mengatakan tentang dunia, ya Rasulullah itu terkenal di seluruh dunia. Tapi untuk kali ini, boleh nggak kita fokuskan bagaimana tanggapan dunia Barat? Oh, berarti spesifik ya Umi ya, khusus untuk tanggapan tokoh dunia Barat. Dunia Barat. Baik Umi. Ini sangat menarik sekali ya Umi ya. Sebenarnya saya mau mengawali seri sirah ini dengan apresiasi dan komen tokoh Barat tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dunia Barat juga mempunyai catatan tentang kesalahpahaman ini. Monggo Umi, bagaimana? Ya, dunia Barat sangat gencar juga berbicara tentang Rasulullah. Ada dunia Barat yang objektif, jadi tokoh-tokoh Barat objektif. Mereka pun menjunjung tinggi tentang Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya ada juga orang-orang yang ditokohkan di Barat yang sangat membenci Rasulullah SAW. Dan pengaruh ini nanti kita akan lihat di dalam sebutan mereka ini pembenci Islam, Islamofobia. Banyak yang mereka lakukan, mulai dari membakar Al-Quran, bahkan kemudian sampai menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang pedofil. Mengapa disebut pedofil ya Mi? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dengan seksama, saat itu Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha yang umurnya ada yang menyatakan 9 tahun atau 6 tahun ketika dilamar oleh Rasulullah. Dan kemudian setelah dilamar akad diterima oleh ayah Ummul Mukminin yaitu sahabat Abu Bakar. Dan kemudian pulanglah masing-masing ke rumahnya. Jadi tidak serumah. Tapi masing-masing pulang ke rumahnya. Dan setelah
3 tahun berikutnya, baru kurang lebih seperti itu, barulah kemudian setelah disampaikan kabar bahwa Ummul Mukminin sudah menginjak masa kedewasaannya, baligh kalau di dalam Islam, maka disebut baligh adalah perkembangan fisik menuju dewasa sampai pada fase itu, dan mampu berpikir dengan dewasa, mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya. Maka kemudian Rasulullah dipertemukan kembali bersama dengan Ummul Mukminin, dan kemudian oleh keluarganya diserahkan kepada Rasulullah dan dibawa pulang oleh Rasulullah. Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada suatu penolakan, ya. Tidak ada suatu ancaman atau intimidasi terhadap Ummul Mukminin. Sama sekali tidak ada. Sementara bagaimana di belahan dunia yang lain, ya kita tahu pada masa itu di dunia lain juga melakukan yang sama. Berarti budaya saat itu bisa menerima. Sebetulnya saat itu menerima karena terjadi di seluruh dunia. Tapi ada perbedaannya. Di dalam Islam umur dibatasi sampai usia baligh. Baru umur boleh berapa menikah. itu kira-kira, Umi? Nah saat itu yang namanya baligh itu sekitar 12 tahun. Berarti dia sudah cukup ya, disebut sudah baligh cukup. ya. Dapat membedakan tentunya yang benar dan salah. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Ya, matang. Sudah matang. Sudah matang. Lahir dan batinnya. Itu seluruh dunia demikian. Perbedaannya di dalam Islam. Ketika kita lihat contoh soal, kita ambil dari peradaban yang berbeda, yaitu misalnya di Cina, itu terkenal pada masa itu ada sebuah istana untuk para selir, dan sampai dengan hari ini bisa dilihat di kota terlarang, Forbidden City. Sejarah itu terjadi sejarah sampai itu dengan sekarang. Sampai sekarang kan ada dan dipelihara kan gitu ya. Jadi sampai saat itu selir Cina pun ada yang mengabarkan sampai kepada sekitar 1.000 orang. Selir. Jadi kaisar saat itu lebih kurang mempunyai selir 1.000. Ya. Dan dunia bisa menerima. Dan dunia menerima. Oke, kita kembalikan ke barat. Ya. Ketika dunia barat kemudian sebagian orang-orang itu mencerca Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Ternyata raja-raja mereka, pangeran-pangeran mereka, ternyata begitu juga. Setiap musim semi adalah musim bersenang-senang, berpesta, berburu, dan setiap kali berburu ke desa minta dan dapat suguhan gadis desa. Sehingga kemudian berpisah dan kemudian punya anak. Gitu. Dan anaknya kemudian hanya tahu bahwa dia adalah anak seorang bangsawan, anak seorang putra raja, anak seorang raja. Tapi ya itulah yang akibatnya dengan kebebasan yang ada tidak mustahil terjadi kemudian yang namanya incest. Dalam Islam ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ada pembatasan. Boleh menikah sampai dengan 4 orang. Ada batasan. Coba tadi dibandingkan itu ya. Nah, kemudian juga bergaul pun ada batasannya. Ada batasan yang namanya muhrim, itu batasannya ada. Nah, ini bedanya. Menarik sekali ya Umi ya. Jadi seperti kita ketahui sekarang jumlah penduduk dunia itu berapa ya Umi ya? Jumlah penduduk dunia itu yang
Umi melihat data di World Do Matters, itu dikatakan saat ini mencapai lebih daripada 8,1 miliar jiwa. Oke. Yang Muslim, Umi? Yang Muslim itu kurang lebih sekitar sedunia ini 25%. Oh, jadi lebih kurang Kalau 25% berarti sekitar 2 miliar lah, 2,02 miliar lah begitu. Dan kalau jumlah ini terungkap berarti sebenarnya inilah followers daripada kalau kita pakai bahasa sekarang ya. Followers Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Luar biasa dan bisa jadi ini terus meningkat ya Umi ya? Bisa jadi terus meningkat dan bagaimana sebelum abad itu gitu ya, dan bagaimana kemudian sampai dengan hari ini dan sampai hari selanjutnya, tidak mustahil bahwa yang namanya Islam itu akan menjadi semakin besar. Dan ada sebuah pendapat yang kemudian menyatakan bahwa Islam itu the most fastest growing religion on the earth. Ya, artinya ya Islam itu sangat berpotensi bisa-bisa menjadi seluruh dunia pun menjadi Islam. Amin. 100%. Amin. Amin. Oke. Lalu bagaimana spesifik kaitannya yang Umi utarakan tadi dengan stigma negatif dunia barat tentang Rasulullah? Ya, dengan pedofili. Ya. Jadi mereka ini kan menuduh Rasulullah melaksanakan pedofili. Ya, seperti Umi ungkapkan, ada yang mengatakan Rasulullah menikahi Aisyah itu umur 6 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 9 tahun. Tapi lihat, ini sejarah ini nggak bisa ditutupin. Mereka pun mengakui bahwa setelah menikah itu masing-masing kembali ke rumahnya. Iya, kembali ke rumahnya. Jadi tidak berkumpul ya Umi? Tidak berkumpul. Ditunggu sampai balik dulu. Balik tadi sekitar umur 12 tahun. Dan pemahaman ini seyogyanya kita kaum muslimin tentunya dan non muslimin juga memahami hal ini Umi ya. Jadi tidak ada di situ intimidasi. Betul. Tidak dalam kesempatan ini, tapi insya Allah akan Umi ungkap juga bagaimana pernikahan bangsawan Barat yang notabene kita tahu agama mereka apa. Yang jelas bukan Islam ya. Agama mereka apa kita tahu. Ternyata mereka itu ada yang umur 2 tahun dan umur 3 tahun dijodohkan. Sudah dijodohkan? Sudah dijodohkan, sudah tidur sekamar. Luar biasa ya. Ada yang umur 11 tahun, ada yang umur 9 tahun, ada yang umur 8 tahun. Bahkan ada seorang raja yang sudah 40 tahun sekalian, rahasia namanya ya. Nanti pada bahasan kita. Dia menikahi seorang anak gadis gitu ya. Dan kemudian sampai anak gadis itu rahimnya robek dan meninggal. Wah, bukan Islam ya. Tidak terungkap itu selama ini. Itulah yang ketidakadilan ini. Ketidakadilan sama benar-benar. Inilah yang namanya ketidakadilan. Meluruskan sejarah ya Umi ya. Ya, seperti itulah. Mungkin Umi bisa memberi contoh beberapa tokoh Barat, figur yang memang menyuarakan fitnah ini, biar masyarakat tahu. Banyak ya. Iya. Jadi kalau Umi bisa sebutkan misalnya aja Geert Wilders. Dia mulai memfitnah itu tahun 1963. Orang ini masih hidup. Oh, berarti ada saksi nyata dan masih hidup sekarang. Ya. Jadi dia seorang politisi. Seorang politisi berkebangsaan Belanda. Pada saat itu, saat dia melakukan fitnah itu, dia memangku jabatan sebagai ketua partai, namanya Partai Kebebasan.
Dan dia ini terang-terangan menyebut bahwa Rasulullah itu sebagai seorang pedofil dan seorang teroris. Itu di garis bawah Ibu. Nah, itu Teroris ya. Pedofil dan teroris. Itu dalam pidato, termasuk pidato keagamaannya, dan setiap diwawancarai dia ingin bahwa partainya itu masuk di dalam perhitungan untuk pemilu mereka, gitu ya. Dan kemudian dia ingin partainya itu jadi terkenal, ya dia buat ulah begini, gitu ya. Terus pernyataan ini muncul, memang memicu kontroversi, dan yang namanya Islamofobia sejak itu semakin meningkat. Oh, berarti banyak yang suka juga Umi ya? Ya, jadi Followersnya bagi ya? mereka memfitnah Islam itu adalah suatu kegiatan untuk kepentingan politik mereka. Oh. Gitu ya. Ada lagi Siapa itu Umi? Terry Jones. Oh, Terry Jones ya. Terry Jones itu masih hidup. Masih hidup sampai sekarang ya? Tahun 1951 dia mulai. Ya. Dia seorang pastor. Nah, ini kan punya kedudukan kan di agamanya. Dia seorang pastor dari Amerika Serikat, dan dia ini secara terang-terangan terbuka menyerukan aksi ini pembakaran Al-Quran. Jadi ada banyak video, banyak foto gitu ya, yang wartawan-wartawan itu men-shoot dan memfoto dia, dan secara kebetulan di belakangnya itu polisi Belanda juga hanya nonton aja. Membiarkan ya, ketidakadilan pula ini ya. Nah, dia juga menyatakan bahwa Rasulullah pedofil dan akibat perbuatannya itu memang memprovokasi kemarahan umat Islam secara global. Umat Islam dunia tidak ada yang ikhlas bahwa Rasulullah SAW utusan Allah dihinakan seperti itu. Ya. Itu peristiwa itu meletusnya tahun 2010. Baru nih, baru kan? Ya. 15 tahun yang lalu. Ada lagi, mau lagi? Mau lagi, kan baru 2. Oke, Tommy Robinson. Ya. Juga sama, abad 20, tepatnya 1982. Masih hidup, ya sampai sekarang. Dia ini aktivis, anti-Islam. Dia kalau yang pertama tadi itu siapa namanya, Geert Wilders kan Belanda. Terry Jones itu kan Amerika. You know? Terus Tommy Robinson ini adalah dari Inggris. Dia mantan pemimpin English Defense Lounge. Ia kerap menggunakan narasi provokatif tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa? Membangun persepsi negatif terhadap Islam. Nah, mohon maaf ya, kalau kita secara jujur menyatakan orang bodoh itu ada di mana-mana, seluruh dunia ini ada. Jadi walaupun orang Barat, orang bodohnya juga banyak. Banyak juga. Semoga kita tidak ya di sini ya. Jangan disangka nggak ada ya. Ada juga orang Barat bodohnya itu juga banyak. Jadi ketika mereka diprovokasi seperti itu, benak mereka, berpikir mereka itu terkecoh dengan pemikiran apa yang terjadi pada peristiwa di zaman Rasulullah pada abad ke-7 itu diperbandingkan dengan pernikahan hari ini. Tentu beda. Beda peradaban. Beda peradaban kan? Beda budaya. Jadi sangat tidak adil mengukur apa yang terjadi pada abad ke-7 dengan ukuran yang dipakai untuk hari ini. Abad milenial. Nah, itu dia. Mau lagi? Ada lagi. Pamela Geller. Ini aktivis konservatif Amerika. Dari Amerika. Ya, dia terang-terangan menyatakan Rasulullah adalah pedofil dan dia berkampanye. Kampanyenya adalah anti-Islam di Amerika. Orang Amerika tidak boleh ada yang beragama Islam.
go to hell. Jadi udah masuk neraka sana orangnya. Jadi dia pasang termasuk di fasilitas-fasilitas umum. Misalnya apa? Stasiun bus, kereta api, Jadi lapangan terbang. pemerintahnya mensupport ya Umi? Mendiamkan. Oh, mendiamkan. Mendiamkan demi Politis tadi kan ya, ya? itulah. Robert Spencer. Selanjutnya yang kelima. Robert Spencer. Sama abad 20, tepatnya 1952. Sampai hari ini. Orang ini ada penulis dia. Penulis. Dan aktivis di Amerika. Pendiri situs web Jihad Watch. Jihad Watch, oke. Secara konsisten dia menggambarkan Rasulullah sebagai pedofil dalam berbagai tulisan dan ceramah, juga menggambarkan ya, dan dengan tujuan yang sama, yaitu membangun citra buruk terhadap Islam. Islam itu barbar, biadab. Nah itu dia bilang. Nah, subhanallah. Cukup 5 dulu. Iya. Dengan sifat-sifat yang tidak terpuji ya. Semoga kita semua di sini dilindungi dari sifat yang tidak terpuji itu. Ya Umi, amin rabbal alamin. Jadi sebenarnya kalau cerita Umi, mereka sebenarnya salah kaprah kan Umi? Sebenarnya tidak demikian. Tapi kenapa hal itu terjadi Umi? Kan tadi udah Umi bilang, karena banyak yang bodoh Umi. Salah berpikir, dungu, tapi dipelihara. Karena ada manfaatnya, bisa diperalatnya. Isu agama ini bisa diperalat untuk mendongkrak kepentingan politik mereka. Geert Wilders setelah melakukan caci maki seperti itu, dia akhirnya dapat 1 kursi untuk partainya. Jadi sangat menguntungkan untuk partai dia ya. Untuk banyak partainya dapat 1 kursi, dan kursi itu ditempati oleh dia. Itu. Jadi wakil rakyat ya. Dengan hal-hal yang negatif itu ya. Tapi the show must go on ya Umi ya. Jadi tidak pengaruh hal-hal yang negatif itu, kita sebagai kaum muslimin tetap fokus ya Umi ya. Tetap berbuat kebajikan dan kita mensiarkan sebaik-baiknya fakta dan data Umi ya, agar mereka yang di sana yang tanda kutip bodoh tadi melek Umi. Jadi sekarang lebih bijak melihat Islam secara keseluruhan. Nah, menurut Umi, karakter Nabi justru dikenal sebagai pribadi yang sangat bermoral, terhormat, penuh kasih sayang, dan seperti Umi cerita bahwa pernikahan itu ada prosesnya Umi ya, tidak ujuk-ujuk. Mungkin Umi bisa ini sedikit merangkum sedikit cerita mengapa saat itu Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah. Mungkin dia pernah bermimpi gitu, saya pernah dengar gitu. Oke. Kalau pernah bermimpi, memang Rasulullah pernah bermimpi. Sebelum menikah. Aisyah. Dan itu dikatakan kepada kemudian yang jadi istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dikatakan bahwa suatu malam Rasulullah bersabda, engkau pernah ini Umi supaya persis ya bacanya ya, Umi baca, engkau pernah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebelum aku menikahimu. Dan ini 2 kali mimpi yang sama ini. Aku melihat, jadi aku berarti Rasulullah ya. Aku melihat engkau digendong oleh malaikat dalam sepotong kain sutra. Maka aku berujar kepada malaikat, singkapkan kain itu. Rasulullah berarti mau melihat itu siapa. Kemudian malaikat menyingkapnya, ternyata itu adalah engkau. Maksudnya engkau adalah Aisyah. Maka aku berkata, jika ini dari Allah,
maka dia akan menjadikannya nyata. Ya, mimpi ini jadi kenyataan. Itu doa juga ya Umi ya, Rasulullah, dan selalu melibatkan Allah dalam hal ini. Betul. Jadi kalau memang ini mimpi itu benar dan terjadilah. Gitu ya Umi ya, Masya Allah. Ya baik Umi, pemirsa sekalian, sebagai muslim perlu kita merespon informasi yang datang pada kita ataupun penglihatan yang datang pada kita, harus lebih bijak. Karena itu kita perlu ilmu. Seperti Umi katakan tadi, ternyata banyak sekali tokoh-tokoh barat yang notabene mereka itu berkedudukan tinggi, tapi semata-mata mereka ingin mengeksploitir untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan politik mereka. Betul. Dan itu jangan sampai kita termasuk orang-orang bodoh tadi Umi ya, yang hanya mengikut saja tanpa berpikir panjang. Karena itu semua ada sanksinya kan Umi, akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan kita sembarang masuk ke satu tempat. Benar Umi, begitu ya? Betul. Baik Pak Umi, rasanya prolog menuju siro ini cukup panjang dan sangat menarik. Tetapi sutradara sudah membatasi kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada siro selanjutnya, episode kedua. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.